judul yang diminta dari saya untuk saya sampaikan ini adalah keutamaan Maria Sang Theotokos. Ya mungkin ini dari saudara-saudara pihak Protestan ini agak aneh, agak kikuk berbicara tentang Maria. Tapi kalau dari iman Ortodoks dan juga Katolik dan pada ada gereja berubah semua ya, itu ini adalah bagian tak terelakkan di dalam kita berbicara tentang Kristus. Nah, biasanya kita agak defensif ya kalau berbicara tentang Maria. Kok Maria Bunda Allah? Allah nggak punya ibu, Allah nggak dilahirkan. Nah, betul, kalau pemikirannya bahwa Maria Bunda Allah dalam arti dia istrinya Allah Bapa, itu tidak benar. Memang kita nggak percaya begitu. Dan itu biasanya yang dituduhkan oleh Islam. Di dalam surah Al-Maidah atau surah 5 dikatakan demikian. Wa'id qalallahu, dan ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa anak Maryam, a'anta qultu linasi, apakah engkau yang berkata kepada manusia, yahiduni, ambillah aku wa ummi dan ibuku ilahaini sebagai dua orang ilah min dunillah, di samping Allah. Jadi dalam Al-Quran dikatakan begitu. Wa'id qalallahu, dan ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa anak Maryam, a'anta qultu linasi, apakah engkau yang berkata kepada manusia, yahiduni wa ummi, ambillah aku dan ibuku ilahaini sebagai dua orang ilah min dunillah. Jadi pemahaman daripada Quran ketika orang Kristen purba itu mengatakan Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos adalah bahwa Maria itu istrinya Allah. Dan karena dia istrinya Allah, maka dia Allah punya anak dengan Maria ini, dan anaknya itu Yesus. Padahal Al-Quran sangat anti terhadap pemahaman bahwa Allah itu punya anak. Coba kita baca di dalam Quran lagi, ya, supaya saya ikutkan ini karena apa? Supaya saudara nanti kalau berbicara dengan orang Islam bisa memberikan jawaban bahwa bukan itu yang kita maksud. Kita baca dari surah yang ke-100. Surah 6 ayat 101, itu surah Al-An'am. Surah 6 ayat yang ke-101 dikatakan di dalam Al-Quran begini. Surah 6 ayat 101. Surah 6, seperti itu saya. Surah 6 ayat 101. Badius samawati wal ard. Dikatakan begini. Badius samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladan, bagaimana mungkin baginya ada anak? Walam yakunu lahu sohibatun, kalau dia tidak punya istri. Bagaimana dia punya anak kalau dia tidak punya istri? Berarti di dalam Quran penolakan Yesus sebagai anak Allah, karena kalau Allah tidak punya istri, ya nggak mungkin ada anak Allah. Makanya kalau orang Nasrani mengatakan Yesus anak Allah, berarti Maryam itu istrinya. Nah, kalau Maryam itu istrinya Allah, berarti sudah tidak ada satu Allah lagi, sudah lebih dari satu Allah. Karena apa? Karena makhluk atau pribadi, kalau kita gambarkan begitu,
itu akan kawin dengan sesama jenisnya. Kalau kucing jantan, ya kawinnya dengan kucing betina. Kalau anjing jantan, kawinnya dengan anjing betina. Manusia pria harus berkawin dengan manusia laki-laki. Kalau ada ilah laki-laki, sehingga disebut bapa, berarti ada ilah perempuan. Nah, Maria ini akhirnya dituduh sebagai yang dianggap sebagai ilah perempuan. Nah, kalau ada ilah perempuan, berarti sudah bukan satu Allah lagi. Ada Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Anak. Itu pemahamannya Al-Quran. Nah, saya kira ini perlu dipahami oleh saudara. Oleh karena itu dikatakan di dalam surah Maryam, ya, surah Maryam yaitu surah 19, dikatakan oleh Al-Quran begini. Surah Maryam ayatnya yang ke 90, maaf, Maryam. Ayat yang ke-90 sampai dengan ayat 93. Mulai ayat yang ke-88 lah. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Mengapa tidak mungkin? Karena tidak mungkin ada istrinya. Sebab kalau ada istrinya harus ilah perempuan. Berarti melanggar prinsip keesaan Allah. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Berarti kalau Isa menurut Al-Quran itu datang kepada Allah pun sebagai hamba, tidak mungkin sebagai anak. Nah, itulah dari pihak luar kritikan yang diberikan kepada pemahaman Kristen, terutama Kristen purba, dalam hal ini Gereja Katolik, Gereja Ortodoks, Gereja Koptik, ya, Gereja Nestorian, itu semua menyebutnya begitu ya. Bukan Nestorian, Gereja Syria menyebutnya Theotokos. Nah, untuk memahami ini, kita perlu kembali kepada pengakuan iman yang dirumuskan gereja pada tahun 325, yaitu pengakuan iman Nikea, butir yang ketiga. Yang untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria serta menjadi manusia. Itulah rumusan gereja mengenai Maria. Nah, jadi dari rumusan ini yang untuk keselamatan kita telah turun dari surga. Siapa yang turun dari surga? Yesus tentunya. Makanya coba kita baca dalam Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Maka masih pula hati Yesus. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Sebab aku telah turun dari surga. Maka dikatakan yang telah turun dari yang untuk keselamatan kita. Jadi turunnya Yesus dari surga. Kenapa dia di surga tadinya? Karena dia adalah firman-Nya Allah.
yang sejak kekal berada satu di dalam Allah sendiri sebagai firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, dia turun dari surga ke bumi. Nah, ketika dia turun dari surga ke bumi, tujuannya adalah untuk keselamatan manusia. Nah, setelah turun dari surga ke bumi, telah turun ya, yang untuk keselamatan telah turun dari surga dan menjelma. Ya, kalau menjelma itu sebenarnya dari bahasa Jawa jalmo ya. Bahasa Sunda jelma, bahasa Batak julma, artinya manusia. Jalmo, julma, jelma itu sama. Artinya manusia. Jadi menjelma artinya menjadi manusia. Jadi firman Allah yang turun dari surga itu menjelma menjadi manusia, artinya menampakkan diri sebagai manusia. Dan itulah yang dikatakan di dalam Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4, ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Allah mengutus anaknya lahir dari perempuan. Mana lebih dulu, kelahirannya atau pengutusannya? Berdasarkan kalimat ini, mana yang lebih dulu? Kelahirannya dari perempuan atau pengutusannya? Pengutusannya. Jelas pengutusannya. Dia sudah ada sebelum lahir. Karena bisa diutus. Diutus turun ke dunia, lalu masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Dan setelah dia masuk ke dalam rahim Bunda Maria, dia mengambil kemanusiaan dari rahimnya Bunda Maria ini. Kenapa? Sebagai Allah dia tidak punya tubuh kan? Allah kan tidak punya tubuh. Dan Allah bukan manusia. Oleh karena itu ketika dia turun itu bukan turun dalam wujud manusia, enggak. Dalam wujud keilahiannya, lalu masuk ke dalam perut Bunda Maria. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengambil janin dari Bunda Maria. Nah, janinnya itu terjadinya bukan karena pertemuan antara sperma dan ovum, bukan antara benih laki-laki dan indung telur wanita, tapi ini secara mujizat oleh Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang dalam kandungannya dari Roh Kudus, maksudnya gimana? Nah, untuk itu mari kita melihat kelahirannya manusia itu bagaimana menurut Alkitab. Kita baca manusia yang lain ya, bukan Yesus ya. Kita baca dari Ayub pasal yang ke-33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat aku. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, Roh Allah ini dikatakan sebagai nafas yang maha kuasa. Nah, kalau begitu sama dengan Yesus. Bedanya apa? Bedanya begini. Kalau manusia yang lain, Roh Allah itu memberi kehidupan pada saat pertemuan antara sperma dan ovum pada waktu pembuahan, lalu di situ diberi kehidupan, jadilah janin yang hidup.
Jadi memerlukan ada sperma kalau manusia yang lain. Dalam hal Yesus tidak demikian. Dalam hal Yesus, indung telurnya Bunda Maria itu tanpa dibuai oleh seorang pria manapun. Oleh kuasa Allah melalui rohnya, indung telur itu diciptakan jadi janin. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Oh ya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Terus? Karena aku belum bersuami. Bahasa aslinya, ego andra uginosko. Aku tidak mengenal pria. Jadi dia Bapak Maria dalam bahasa aslinya mengatakan, ego andra uginosko. Aku tidak mengenal pria. Jawaban ini aneh kalau kita lihat bahwa sebenarnya Maria mau menikah dengan Yusuf. Nah, kalau dia menikah dengan Yusuf tentunya nanti akan ada hubungan kan? Tapi mengapa dia menjawab begitu? Nah, itulah sebabnya mengapa di dalam tradisi gereja dikatakan bahwa Yusuf memang tidak pernah menikah dengan Maria, betul-betul menikah. Tidak ada dalam Alkitab dikatakan dia menikah, itu kapan ada. Orang tunangan itu sudah disebut sebagai istri di zaman itu kan, dan perlu ada surat. Kalau diputuskan ya perlu ada surat cerai di tradisi Yahudi pada abad ke-1 itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa Maria memang sudah menyerahkan dirinya, tubuhnya untuk disucikan bagi Allah. Maka dia menjawab, ego andra ugenosko, saya tidak mengenal pria. Lalu jawab malaikat apa? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atas. Nah ini, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi. Nah, di sini Roh Kudus dinyatakan sebagai kuasa Allah. Terus? Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Terus kan? Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Jadi tujuan Roh Kudusnya Allah atau kuasanya Allah itu menaungi Maria, turun kepada Maria ini adalah ada dua. Yang pertama, untuk menjadikan ovumnya tanpa sentuhan sperma laki-laki menjadi janin. Kedua, untuk menyucikan dia sehingga janin yang terjadi di dalam dirinya itu menjadi janin yang kudus, anak yang kudus, sehingga tidak terkontaminasi oleh dosa. Maka dikatakan yang lahir dari dia itu akan disebut yang kudus. Itulah sebabnya maka karena Yesus memang lahir hanya semata-mata dari janin yang berasal dari indung telurnya Maria tanpa pengaruh laki-laki, maka bayi Yesus itu disebut sebagai buah rahim Maria. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Ayatnya yang ke 30. Sebentar. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-1 kita baca demikian. Ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring. Ini yang berseru itu Elisabeth, istri Zakaria, ibunya Yohanes Pembaptis. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan,
dan diberkatilah buah rahimmu. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi kalau begitu, tubuh kemanusiaan firman di dalam penjelmaannya itu adalah buah dari rahim Maria. Oleh karena itu, firman itu menjadi manusia bukan berarti dia berubah dari sifat keilahiannya. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi. Kata telah menjadi ini tidak berarti dia berubah. Keilahiannya hilang, lalu hanya ada kemanusiaannya. Tidak. Karena menjadi tidak seperti kucing berubah jadi anjing gitu. Kucing menjadi anjing, hilang sifat kucingnya, jadilah anjing. Ya. Romo Daniel berubah menjadi buku, hilang sifat romo Danielnya yang ada cuma buku. Bukan begitu. Dalam kasus firman Allah menjadi manusia ini, kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus itu gimana? Yang walaupun dalam rupa Nah, pertama, walaupun dalam rupa Allah. Mengapa Yesus dalam rupa Allah? Karena dia firman-Nya Allah. Firman itu adalah Allah. Maka dia dalam rupa Allah, terus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan kealahannya itu setara dengan miliknya Bapa. Berarti hanya ada satu kealahan yang dimiliki Bapa, tapi juga dimiliki oleh Putra atau Firman, karena Firman itu tinggalnya satu di dalam diri Bapa. Maka dikatakan tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa itu. Terus kan? yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba tidak sebagai milik yang harus dipertahankan, enggak. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah, dia mengosongkan diri bukan dalam arti keilahiannya hilang. Tetapi keilahiannya itu tidak dinampakkan agar ketika dia menjelma betul-betul kemanusiaannya yang sejati yang nampak, meskipun keilahiannya tetap ada dalam dirinya. Coba kita baca Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Sebab dalam dialah, dalam firman Allah yang satu ini, berdiam secara jasmani dalam wujud manusianya itu apa? Seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan atau totalitas daripada kealahan. Jadi kalau begitu, makanya Yesus itu Allah sejati karena totalitas kealahan ada di dalam kemanusiaannya itu, tapi juga manusia sejati karena dia betul-betul manusia, mengambil kodrat manusia dari ibu manusianya. Oleh karena itu, dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Itu dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ia menjadi sama dengan mereka, yaitu menjadi sama dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Jadi betul-betul Kristus memiliki kodrat manusia sama seperti kita, tetapi sebagai firman, dia tidak kehilangan kodrat ilahinya, sehingga Kristus itu adalah Allah sejati sebagai firman, dan manusia sejati di dalam satu pribadi. Dan kita baca ayat yang ke-7.
Ayat yang ketujuh. Dari Filipi 2, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. dan mengambil, perhatikan kata-kata ini, bukan berubah, tapi mengambil. Jadi kalau saya mengantar Romo Daniel mengambil buku, Romo Danielnya tetap ada, tapi nempel pada dirinya sesuatu yang baru, namanya buku. Demikian juga firman Allah. Kodrat ilahinya tetap ada, tetapi dia mengambil kodrat baru, yaitu kodrat manusia yang diambil dari ovumnya Bunda Maria, yang ovum ini diciptakan oleh kuasa Allah, oleh Roh Kudusnya Allah, tanpa campur tangan laki-laki. Nah, jadi dari situlah kita melihat bahwa kalau begitu Bunda Maria ini bukan sekedar mengandung manusia biasa saja, tetapi manusia yang kodrat aslinya adalah ilahi karena dia firman-Nya Allah. Dan dia tidak kehilangan keilahiannya. Oleh karena itu dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 43, Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi di sini Maria disebut sebagai ibu Tuhan. Bukan dalam artian Allah itu kawin dengan Maria. Tidak ada ajaran itu dalam Alkitab. Ibu Tuhan dalam pengertian bahwa Maria memang mengandung seorang anak yang adalah manusia, tetapi anak ini sebenarnya penjelmaan dari firman-Nya Allah yang bersifat Allah. Jadi istilah ibu Tuhan itu tidak ada kaitannya dengan bahwa Maria itu istrinya Allah. Allah itu tidak kawin karena Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Allah itu sosok yang gaib dan bukan manusia. Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Maka Allah tidak bisa kita bayangkan atau kita bandingkan dengan apapun. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi meskipun Allah disebut Bapa bukan berarti dia laki-laki, punya tubuh, punya jenis kelamin, tidak. Oleh karena itu, biarpun Bunda Maria disebut Bunda Allah, Ibu Tuhan, tak pernah dia disebut sebagai istrinya Allah. Tidak. Allah tidak beristri. Sebab Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak bersuami pula, karena dia bukan perempuan. Kita baca juga di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Terus? Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Memang manusia tak dapat melihat dia. Maka jangan bayangkan Allah itu seperti manusia gitu, enggak. Jelas ini ya. Oleh karena itu, biarpun Maria disebut Ibu Tuhan atau Bunda Allah, atau Theotokos, bukan berarti dia itu istrinya Allah, dan Maria pun tidak pernah ngaku dia istrinya Allah, dan Alkitab pun tidak mengajarkan Allah punya istri. Lalu Maria menyebut dirinya sebagai apa? Kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, bukan istrinya Allah. Hambanya Allah. Jadi kalau gitu sebutan Bunda Allah itu
Bukan menunjukkan hubungannya Maria dengan Allah sebagai istrinya, bukan. Tetapi itu menunjukkan bahwa bayi yang dikandung itu adalah bukan hanya sekedar manusia, tetapi manusia penjelmaan dari firman Allah. Dan firman Allah itu menurut Yohanes 1 ayat 1 memiliki sifat yang sama dengan Allah sendiri, sebagaimana kata-kata saya ini menunjukkan sifat saya. Kalau saudara tidak mengenal saya tidak pernah memperkenalkan diri. Dengan saudara mendengarkan apa yang saya katakan, apa dari tadi yang saya ajarkan, saudara pasti punya bayangan gambaran tentang saya. Oh, Romo ini orangnya bodoh. Ya kelihatan dari kata-kata itu. Romo ini orangnya pinter, ya kelihatan dari kata-kata itu. Romo ini rendah hati, ya kelihatan dari kata-kata itu. Romo itu tinggi hati, ya dari situ. Romo ini menyenangkan, Romo ini membosankan. Semua tercermin dari kata-kata itu. Kata-kata saya adalah saya. Firman-Nya Allah adalah Allah. Ya. Nah, firman ini yang akhirnya masuk ke dalam mengambil janin yang telah diciptakan oleh Roh Allah itu dipakai sebagai tubuh penjelmaannya ke dalam dunia. Sehingga firman ini memiliki dua kodrat dalam satu pribadi. Kodrat ilahi dan kodrat manusiawi yang tidak campur baur, yang tidak kacau balau, yang tidak dapat dipisah-pisah, yang tidak dapat dibagi-bagi. Itu rumusan dari Konsili Chalcedon tahun 451. Nah, ada pertanyaan. Apa perbedaan antara gereja Ortodoks dengan gereja Roma Katolik? Perbedaannya begini. Menurut ajaran Roma Katolik, Bunda Maria itu sejak dalam kandungan ibunya telah berada dalam keadaan tanpa dosa asal. Dikarenakan dia akan mengandung seorang anak laki-laki yang tanpa dosa asal. Dosa asal itu apa? Nah, ini bedanya pemahaman antara gereja Roma Katolik dengan gereja Ortodoks tentang dosa asal. Dosa asal itu kalau dalam gereja Katolik adalah suatu dorongan yang irasional di dalam pikiran manusia untuk melakukan tindakan-tindakan dosa. Sementara dalam gereja, kalau begitu ya tentunya Bunda Maria tidak tanpa dosa. Kalau itu pemahamannya tentang dosa asal. Kalau gereja Ortodoks tidak. Dan kita tidak menyebutnya dosa asal. Kita menyebutnya dosa nenek moyang. Sebab yang berdosa Adam. Dan kita tidak ikut ambil bagian di dalam dosa yang dilakukan Adam. Itu Adam yang berdosa, ya sudah, dia yang menanggung. Coba kita baca dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 18. Yehezkiel 20 ayat 18. 12. Yehezkiel 20. Yehezkiel 20 ayat 18. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup 18 ayat 20 terbalik. 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ayah, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Nah, anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Kalau ayah dan anak saja dosanya tidak saling dipikul, apalagi nenek moyang yang kita tidak pernah kenal, yang ribuan tahun jaraknya, Adam.
Jadi dosanya Adam ya ditanggung oleh Adam sendiri. Bukan ditanggung oleh siapa-siapa. Galatia pasal 6, ayatnya yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, tapi, meskipun kita tidak menanggung dosa dan salahnya Adam, tapi kita terkena dampak daripada apa yang dilakukan Adam ini. Gambarannya begini. Kalau ada seorang pejabat pemerintah, menteri umpamanya, korupsi besar-besaran, dan akhirnya tertangkap. Lalu dimiskinkan oleh pemerintah. Anak istrinya ikut dimasukkan penjara enggak? Enggak. Anak istrinya tidak bersalah. Tetapi ada dampaknya enggak pada mereka? Tentunya tadinya bapaknya kaya, pergi ke luar negeri setiap hari umpamanya, naik jet pribadi umpamanya. Sekarang harus naik sepeda. Tadinya anak-anaknya itu bisa kuliah di luar negeri, sekarang melanjutkan sekolah saja tidak bisa. Pendeknya mengalami kesengsaraan dan kemiskinan, tetapi tidak menerima hukuman masuk penjara karena mereka bukan yang korupsi. Yang korupsi adalah bapaknya. Demikianlah dengan Adam. Dosanya Adam, nanti Pak, nanti dilanjutkan, jangan tanya terus ya. Dengarkan terus. Ya, jadi kesalahannya Adam ini ditanggung oleh Adam sendiri. Lalu dampaknya apa? Dampaknya kita tak lagi berada dekat dengan Allah. Kita diusir keluar dari Taman Eden. Kita kehilangan hidup kekal. Oleh karena itu akhirnya semua orang jadi mati. Padahal tadinya manusia tidak diciptakan untuk mati. Kematian datang, sebab Allah itu Allah yang hidup. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kalau Allah itu yang hidup, manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, maka sebenarnya manusia diciptakan untuk abadi. Tetapi sebelum mencapai keabadian secara permanen, manusia diuji dulu. Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-2 ayat 16-17. 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Seandainya Adam dan Hawa tidak pernah makan buah larangan itu gimana? Gimana saudara? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Seandainya mereka tidak pernah memakan itu gimana? Ya nggak mati. Kematian hanya timbul setelah manusia itu memberontak, tidak taat pada perintah Allah. Disitulah akhirnya, karena Adam sudah akhirnya dengan dia melanggar, maka benih kematian masuk ke dalam dirinya. Sebagaimana dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Nah, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Karena dari situlah engkau diambil. Dan
sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Engkau debu akan kembali menjadi debu. Tadinya engkau debu dengan diembusi oleh nafas ilahi, engkau akan pelan-pelan mencapai keabadian. Keabadian yang akan dicapai itu jadi hilang, sehingga manusia sudah dimasuki oleh benih kematian itu, dan akhirnya merembes ke anak cucunya. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang ini? Ya Adam tadi, ya tentunya bersama istrinya Hawa. Terus? Oleh dosa. Demikianlah. Dan oleh dosa itu juga maut. Dan oleh dosa itu juga masuknya maut. Karena ada dosa, maka ada kematian, dan kita semua sudah mendapatkan efek dari dosanya Adam itu. Nah, sekarang dengan Bunda Maria. Apakah Bunda Maria ada dosa nenek moyangnya? Ya tentunya. Kalau dosa pribadi, enggak lah ya. Kalau dosa pribadi, tidak ada ceritanya Bunda Maria melakukan dosa secara moral, secara pribadi. Tetapi Bunda Maria itu bisa mati. Dan Bunda Maria bisa mati itu menunjukkan bahwa dia juga kena dampak daripada dosanya Adam. Oleh karena itu, kita di dalam gereja timur, gereja ortodoks, kita tidak mengatakan bahwa Maria terkandung tanpa dosa asal. Maria terkandung dalam dosa, tetapi, yaitu kematian maksudnya, bukan dalam dosa moral, enggak. Berzina, mencuri, berbohong itu enggak. Tetapi, karena Roh Kudus turun ke atas dia, di mana tadi? Lukas 1 ayat 35. Tolong bacakan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Oke. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Terus? Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Nah, ya, anak yang dari itu menjadi kudus karena ibundanya sudah dikuduskan oleh Roh Kudus ini. Jadi, bedanya pemahaman gereja Katolik dengan gereja Ortodoks adalah Bunda Maria memang suci, tapi sucinya bukan dalam kandungan. Sucinya setelah dia menjawab, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut yang kau katakan. Lukas 1 ayat 38. Jadi setelah ada ketaatan, ada jawaban iman dari pihak dia, maka dia disucikan agar layak menjadi tempat, menjadi sarana di mana firman Allah itu mengambil kedagingan dari dirinya, sehingga firman Allah tetap dalam kesucian, karena ibu yang akan melahirkannya ini telah disucikan melalui ketaatannya ketika ditawari oleh malaikat bahwa dia akan menjadi bunda dari sang penebus. Jelas ya? Berarti kalau gitu, jasmaninya Sang Kristus ini, dagingnya Sang Kristus ini berasal dari dagingnya Bunda Maria. Sebab sebagai firman dia tidak punya daging tadinya. Dia gaib kok. Di mana gaib ada dagingnya? Dia tidak punya daging. Tapi dagingnya diambil ketika dia mengambil daging dari Bunda Maria, ovum dari Bunda Maria yang diciptakan tanpa sperma laki-laki oleh rohnya Allah sendiri, oleh Roh Kudus, sehingga dengan dia mengambil daging dari ovumnya Maria ini, Yesus disebut sebagai buah rahim Maria.
Selanjutnya, karena Yesus sekarang memiliki tubuh daging, maka melalui tubuh dagingnya ini, dia datang untuk merebut manusia kembali dari kuasa kematian yang dia kehilangan waktu dia tidak taat kepada Allah. Dan kematian itu adalah akibat dari dosa. Oleh karena itu, melalui matinya di atas salib, Yesus itu mengalahkan intinya dosa. Apa? Ketidaktaatan. Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dia telah merendahkan dirinya. dan taat sampai mati. Nah ini, perhatikan saudara. Jadi ketika Yesus itu disalibkan, yang mati itu dalam keadaan manusianya. Kalau Allah tidak bisa mati. Ketuhanannya tidak bisa mati. Karena dikatakan Allah itu satu-satunya yang tidak mengenal kematian. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 16 tadi. Maaf ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya, ialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Dalam keilahiannya dia tidak bisa mati. Maka ketika Yesus mati, itu dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kalau saudara ditanya orang luar, kok Tuhan bisa mati? Yang mati itu bukan Tuhan. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, karena Kristus itu bukan hanya Tuhan, dia juga manusia total sama seperti kita. Kalau Tuhan dilahirkan, tentu saja kan dia menjadi manusia. Kalau menjadi manusia yang betul-betul manusia tanpa lahir, manusia macam apa itu? Masa Tuhan lahir dari jalan yang kotor, ya kotor pikiranmu. Kamu juga kotor kalau gitu. Ibumu tidak memang melahirkan dengan cara yang sama. Kalau dia manusia, ya dia harus lahir secara itu. Memang harus lahir dari pohon pisang, reketek gitu, keluar gitu. Nggak mungkin kan? Ya harus lahir seperti manusia. Maka dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3, ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Terus? Yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Terus? Supaya ia membawa kita kepada Allah. Teruskan. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya saudara harus banyak baca Alkitab dan harus hati-hati bacanya. Sehingga ketika ditanya orang luar, saudara tidak repot sendiri. Kok Tuhan bisa mati? Tidak, menurut Alkitab, dalam keadaannya sebagai manusia dia mati, keilahiannya tidak bisa mati, menurut 1 Timotius 6 ayat 16. Jelas ya? Nah, jadi melalui kita kembali kepada Filipi pasal 2 ayat 8 tadi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan ia taat sampai mati di kayu salib. Jadi kematiannya di kayu salib dalam wujud manusianya itu wujud tindakan apa di dia Yesus? Ketaatan. Padahal intinya dosa tadi apa? Ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan ini dilawan dengan ketaatan, maka ketidaktaatan itu dikalahkan. Dengan demikian Yesus mengalahkan dosa melalui penyalibannya, melalui ketaatannya itu. Kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 19. Roma pasal 5 ayat 19.
16. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Oleh ketidaktaatan satu orang, siapa ini? Adam. Di mana? Di Taman Eden. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Terus? Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, Nah, sekarang demikian juga oleh ketaatan satu orang. Nah, satu orang ini siapa? Yesus di mana? Di atas salib. Semua orang jadi orang benar. benar. Berarti melalui kematiannya di atas salib ini, Yesus mengalahkan dosa, menyingkirkan dosa, yang intinya adalah ketidaktaatan. Dan yang disalibkan di atas daging yang disalibkan pada waktu Yesus disalib itu daging yang diterimanya dari Bunda Maria, bukan daging dari surga. Di surga tidak ada daging, tapi daging yang diterima dari Bunda Maria karena dia telah menjadi buah dari rahimnya Bunda Maria. Selanjutnya, kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Karena anak-anak itu maksudnya manusia ini, anak-anak yang terdiri dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka maka ia menjadi sama dengan mereka, memiliki darah dan daging yang diambilnya dari rahimnya Bunda Maria, yang mendapat bagian dalam keadaan mereka. dan mendapat bagian dalam keadaan manusia itu juga. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya, Nah, karena dia sudah jadi manusia, dia bisa mati. Jadi yang mati itu kemanusiaannya. Oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. oleh kematiannya, dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Mengapa? Karena sesudah Adam tunduk pada tipuan iblis di Taman Eden, sejak saat itu manusia di bawah cengkeraman iblis ini, sehingga melakukan kehendak dosa oleh provokasi dan dorongan iblis. Sebagaimana kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita baca dari Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mengikuti jalan dunia, keduniawian, kedagingan, keinginan-keinginan duniawi, semuanya itu. Dan dengan kita mengikuti jalan dunia, apa katanya? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan. Nah, dengan mengikuti kedagingan yang duniawi ini, kita mengikuti apa? Penguasa kerajaan angkasa. Apa itu? Yaitu roh Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja yang sekarang bekerja, di antara orang-orang nah, yaitu sekarang yang memprovokasi manusia untuk berbuat durhaka, untuk berbuat yang tidak benar, dan roh ini adalah iblis itu sendiri. Jadi manusia di samping di bawah kuasa kematian, yang kematian itu dikalahkan oleh yang intinya ketidaktaatan tadi, dikalahkan apa? Oleh penyaliban Kristus. Sekarang manusia juga berada di bawah kuasa iblis. Dan iblis itu dikalahkan oleh kematian, penguburan Kristus, kematiannya. Gimana? Logikanya gimana? Kok orang mati mengalahkan iblis? Logikanya begini.
Dengan Yesus mati, maka roh kemanusiaannya masuk ke alam kematian itu. Dalam alam kematian itu dikuasai oleh iblis. Dan di dalam alam kematian ini, Yesus bertarung dengan iblis itu. Yang digambarkan di dalam Matius pasal 12, ayat yang ke-29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat Orang yang kuat itu adalah lambang iblis itu sendiri. Terus, dan merampas harta benda? harta benda dari orang yang kuat itu adalah roh-roh orang mati yang dalam cengkeraman iblis ini. Terus, Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu apabila tidak diikat. diikat dulu, dikalahkan dulu. Yang mengalahkan adalah Yesus. Jadi dia masuk ke dalam alam maut ini, dia mengalahkan kuasa iblis dan melepaskan manusia-manusia yang di bawah tawanan iblis ini. Buktinya apa? Buktinya pada hari ketiga dia bangkit. Dan pada saat dia bangkit, iblis tidak dapat menarik dia. Jangan keluar dari sini, jangan tetap tinggal di sini. Ternyata iblis tidak mampu untuk menahan Yesus di dalam alam kematian. Berarti iblis dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Kuasa iblis telah dikalahkan. Dan dikalahkannya melalui tubuhnya yang bangkit. Dan tubuh itu berasal dari Bunda Maria tadi. Tubuhnya Yesus itu berasal dari ibunya tentunya. Seperti tubuh kita semua akan berasal dari ibu kita. Dan akhirnya setelah dosa iblis dikalahkan, terakhir kematian dikalahkan. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 9. Roma ayat 6 pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Tidak mati lagi. Terus? Maut tidak berkuasa lagi atas Maut dia. tidak berkuasa lagi atas dia. Maut telah dikalahkan. Yang bangkit ini ya tubuh kemanusiaannya. Yang tubuh kemanusiaan itu diambilnya dari Bunda Maria. Jadi dengan demikian, Bunda Maria itu meskipun bukan yang melakukan perlawanan terhadap dosa, maut, dan iblis, tapi oleh imannya dan ketahatannya dia menyediakan tubuhnya, menyediakan rahimnya untuk dikenakan oleh firman dalam penjelmaannya menjadi manusia untuk mengalahkan itu semua. Berarti kalau gitu, meskipun Bunda Maria bukan juru selamat, tetapi dia mempunyai peranan yang sangat penting bagi keselamatan kita, sebab kalau seandainya saja, ya, pada waktu ditawari malaikat bahwa dia akan menjadi ibu sang penebus, dan dia mengatakan, saya tidak mau, saya masih terlalu muda, dan saya belum menikah. Kalau saya harus hamil dan punya anak, nanti saya dilempari batu oleh orang-orang. Itu kan hukumnya orang berzina dalam kitab Taurat. Dan Bunda Maria tidak takut itu. Dia tidak menolak panggilan itu. Dia mengatakan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Seorang wanita muda yang mempunyai keimanan yang kokoh dan penyerahan total kepada kehendak Allah, sehingga dia tidak takut seandainya harus dihukum rajam oleh orang-orang sebangsanya. Jadi melalui ketaatannya inilah firman Allah akhirnya masuk ke dalam dirinya, mengambil ovum yang ada dirinya yang diciptakan oleh Roh Kudus, dan lahir sebagai manusia, lalu mengalahkan dosa, iblis, dan maut tadi.
Nah, kalau begitu, patut nggak kita bersyukur pada terima kasih kepada Bunda Maria? Apa kita lupakan begitu aja? Nah, tidak ada di seluruh alam ini wanita yang mempunyai ketekad iman yang sedemikian besar. Dan tidak mungkin dia dipilih Allah hanya kebetulan. Tidak kebetulan. Dia sebelum lahir telah dinubuatkan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, ini kata Allah kepada si iblis yang berwujud ular ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dalam hal ini dengan Hawa. Terus? Antara keturunanmu dan keturunan. Nah, antara keturunanmu. Siapa keturunan iblis? Bukan tuyul ya. Ada orang nggak? Romo, apa tuyul? Keturunan iblis ini iblis kecil-kecil tuyul? Bukan. Keturunan iblis itu adalah orang-orang yang memusuhi Kristus nantinya. Matius 3 ayat 7. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki. Nah, ini orang Farisi itu para tokoh-tokoh agama Yahudi yang membenci Kristus itu. Apa katanya? Untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, siapa keturunan ular beludak? Orang Farisi dan orang Saduki yang akan memusuhi Yesus. Jadi ada permusuhan antara, teruskan kembali kepada Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi. Antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunanmu, keturunannya iblis, dan keturunan perempuan. Ingat, bangsa Yahudi seperti banyak suku-suku di Indonesia menganut sistem patrilinear. Anak itu keturunannya diambil dari bapak. Kalau bapaknya Siregar, apa nama famnya anaknya? Ya Siregar pula. Kalau bapaknya Tan, anaknya apa? Ya Tan pula. Kalau bapaknya Warau, anaknya juga Warau. Nah, orang Yahudi juga begitu. Nah, di sini ada wanita punya keturunan. Nah, ini. Dan keturunan wanita ini satu-satunya wanita yang punya anak tanpa campur tangan laki-laki adalah Yesus Kristus. Berarti yang dimaksud dengan keturunan dari perempuan ini adalah Yesus, dan keturunan si ular ini adalah orang-orang Farisi dan orang Saduki yang merupakan keturunan ular beludak tadi. Teruskan. Berarti kalau gitu Bunda Maria sudah dinubuatkan secara tidak langsung ketika Alkitab menubuatkan tentang Kristus. Bahwa Kristus akan disebut sebagai keturunan perempuan. Yang dimaksud adalah Bunda Maria. Terus? Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Akhirnya Kristus datang untuk mengalahkan si ular tadi, mengalahkan iblis tadi. Baca dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Terus? Untuk inilah anak Allah menyatakan diri. Inilah anak Allah menyatakan diri. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan. Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dan itu dikalahkannya melalui kematiannya tadi. Dengan demikian, kepala si ular telah diketok sama Yesus. Dia dikalahkan oleh Yesus.
Teruskan ke Kejadian pasal 3:15 tadi. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, engkau akan memakan tumit yang gambaran ketika kakinya dipaku di atas salib. Nah, inilah yang disebut proto-evangelion atau Injil yang pertama. Jauh ribuan tahun sebelum Bunda Maria datang, sebelum Yesus lahir, sebelum sejarah itu terjadi, sudah dinubuatkan. Jadi, kalau dikatakan Bunda Maria itu kebetulan saja, tidak. Berarti Anda mengatakan Allah itu kerjanya acak. Dan Allah tidak maha tahu. Padahal Alkitab mengatakan, Efesus 2 ayat 11, Efesus 2 ayat 11, Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk Romo kayaknya kepental. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Ya, ini Romo Daniel sudah masuk lagi, sudah mau join lagi. Ya. Maaf, ada masalah. Ya, silakan Romo. Iya, Ini. kita lanjutkan. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Yang di dalam segala sesuatu Allah bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi tidak mungkin Allah bekerja secara acak. Tidak mungkin Maria itu kebetulan begitu. Oh, siapa saja bisa dipilih. Loh, kalau siapa saja dipilih dan Allah tanpa mengetahui pilihannya itu bukan Allah yang maha tahu, bukan Allah yang maha berencana. Makanya Bunda Maria dipilih bukan karena itu acak. Ya kalau siapa saja dipilih, kenapa Allah tidak memilih Raminten dari Jogja? Atau memilih Naoko dari Jepang? Kenapa tidak? Ya karena dia memang sudah punya rencana. Pilihan itu Pak Agus Firman, Laila tadi sudah saya jelaskan ya, jangan tanya lagi. Mengenai Maria punya dosa, sudah saya jelaskan tadi, sampai panjang lebar. Terlambat ya? Jangan mengulang lagi. Ya, jadi kalau begitu, Maria bukan dipilih secara acak, sudah dinubuatkan. Dan nubuatan yang selanjutnya, kita juga baca dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan ia akan menamakan dia. Ya, seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Nah, ayat ini dikutip di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kenapa kok di Yesaya perempuan muda? Kan perempuan muda belum tentu anak darah. Nah, untuk itu saudara harus mengerti mengenai terjemahan Alkitab. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan sebagai perempuan muda itu bunyinya adalah alma. Alma itu artinya perempuan muda, bisa janda muda, bisa ibu muda, bisa perawan yang masih muda. Itu artinya alma. Nah, pada waktu 300 tahun sebelum Kristus lahir ke dunia, kitab sucinya orang Yahudi dalam bahasa Ibrani ini di Mesir, karena orang-orang di Mesir itu, orang-orang Yahudi di Mesir sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani, maka atas perintah Fir'aun Mesir yang bernama Ptolemeus Soter pada abad itu, memerintahkan para pimpinan agama Yahudi untuk menerjemahkan kitab suci mereka ke dalam bahasa yang menjadi bahasa internasional zaman itu, yaitu bahasa Yunani. Seperti sekarang bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. Kalau kita tahu bahasa Inggris, kemana-mana kita pergi, kita tidak menjadi masalah. Zaman itu adalah bahasa Yunani. Akhirnya 72 orang pimpinan agama Yahudi menerjemahkan kitab suci yang kita sebut Perjanjian Lama. Kalau mereka menyebutnya tanah, singkatan dari Torah, artinya Taurat, Nevi'im, nabi-nabi, dan Ketubim, dan tulisan-tulisan. Jadi itu sebutan orang Yahudi karena mereka tidak percaya pada Perjanjian Baru. Maka mereka tidak menyebut kitab sucinya sebagai Perjanjian Lama, tapi tanah. Nah, 72 orang itu menerjemahkan kitab suci bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, karena yang menerjemahkan ada 72 orang, lalu angka 72 ini diringkas menjadi 70, yang dalam bahasa Latin berbunyi Septuaginta. Dan di dalam bahasa Yunani bunyinya Eptumikonda. Nah, kitab suci ini yang akhirnya digunakan oleh orang Kristen. Sebab kebanyakan orang Kristen yang jadi orang-orang yang jadi Kristen itu kebanyakan adalah orang-orang Yahudi diaspora, orang Yahudi yang telah melakukan perpindahan ke negara-negara lain. Ya kayak di Indonesia lah, orang-orang Tionghoa di Jawa itu sudah tidak banyak yang tahu bahasa Hokkien atau Teochew atau malah pinter bahasa Jawa atau bahasa Sunda gitu kan. Orang-orang Yahudi waktu itu juga begitu, sudah tidak pinter lagi bahasa Ibrani. Maka mereka menggunakan kitab suci yang bahasa Yunani ini, dan karena kitab suci ini lebih mudah digunakan, itulah digunakan untuk menjelaskan tentang Kristus kepada orang-orang yang ingin menjadi Kristen. Dan di dalam terjemahan Yunani inilah terjemahan Yunani inilah kitab suci terjemahan lama dikutip oleh para penulis Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Lama yang terjemahan Yunani, entah karena tuntunan Tuhan atau bagaimana, para rabi Yahudi menerjemahkan kata almah tadi, yang artinya perempuan muda, dengan kata yang lebih sempit, artinya anak darah, yaitu kata betulah.
Jadi kata Alma diterjemahkan sebagai Betulah, yang di dalam bahasa Yunani bunyinya Parthenos, yang artinya anak darah. Jadi para bapak gereja melihat kalau begitu memang para penterjemah waktu itu dibimbing Roh Kudus untuk menerjemahkan itu sebagai nubuat tentang datangnya Sang Kristus melalui anak darah ini. Nah, kita baca juga namanya Mika. Mika pasal yang kelima, ayat yang kedua. Sebenarnya banyak lagi sih nubuat-nubuatnya ini ya. Terus Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. nah itulah nubuat datangnya Mesias. Dari mana? Yang Bethlehem. Dari mana? Bethlehem. Dari Bethlehem Efrata. Dan Kristus pun, Bunda Maria pun akhirnya melahirkannya di Bethlehem. Jadi nubuat tentang Kristus itu terkait dengan nubuat tentang Maria. Karena Yesus nggak mungkin dilahirkan kalau tidak ada ibu yang melahirkan. Nah, Yesus tidak akan tinggal di mana yang ibunya tidak tinggal. Oleh karena itu, Bunda Maria terkait dengan Kristus ini. Oleh karena kita melihat Bunda Maria, jangan lihat pada dirinya sendiri, lihatlah dalam Kristus ini. Nah, karena Bunda Maria lah yang telah rela memberikan dirinya, bahkan pada ambang kematian, kalau sampai orang-orang Yahudi itu tahu, dia akan dilempari batu, tapi dia tidak takut. Itulah sebabnya mengapa dia menubuatkan di dalam Lukas pasal 1. Dalam doanya, Bunda Maria menubuatkan tentang masa depannya. Dikatakan Lukas pasal 1, ayatnya yang ke ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Bunda Maria ya memang perlu keselamatan. Jadi dia bukan juru selamat. Dengan demikian dia bukan tanpa dosa asal. Dia memiliki dosa, ya, memiliki dosa. Buktinya apa? Dia meninggal. Dia mati. Kuburannya ada di Yerusalem. Kalau kita pergi ke Yerusalem, kuburan itu pas di depan Taman Getsemane. Kuburan hanya kosong kuburan itu. Dan nanti saya ceritakan kisahnya gimana, ya. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mana ia telah memperhatikan kerendahan hamba perempuannya. Berarti kalau Allah memperhatikan Bunda Maria, masa kita tidak? Allah yang memilih Bunda Maria, yang menubuatkan begitu, menghormatinya, masa kita tidak? Ya, dan terus, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Coba ambil bahasa aslinya. Bentar, saya bacakan. Kalau bahasa aslinya bunyinya begini. Ya. Ayat yang ke-48, Lukas 1 ayat 48. Berbunyi demikian. Oke, bunyinya begini.
1 ayat 48 dikatakan demikian. Tapi epeblepsen, karena dia telah melihat ke atas epitin tapinosin, ke atas kerendahan datis tulis aktu dari hamba perempuannya, itu karena lihatlah apotuni mulai dari sekarang, mulai dari dia mengandung itu. Maka rusin meh pase egene, segala generasi, segala keturunan akan menyampaikan salam bahagia kepadaku. Nah, pertanyaan saudara tadi, bagaimana kalau menghormati Bunda Maria? Nah, kalau kamu nggak menghormati ibumu boleh. Seandainya kamu jadi presiden, orang datang, ibumu disiram air, ditimba, gitu, boleh. Ini masalah penghormatan, bukan masalah keselamatan, tidak. Orang yang telah berjasa, apalagi berjasanya membawa keselamatan kepada kita, gimana kita tidak menghormati, apalagi dikatakan sejak saat itu semua generasi, semua keturunan akan menyampaikan salam bahagia kepadaku. Itulah sebabnya dari sejak zaman purba, gereja-gereja purba selalu memberikan salam bahagia kepada Maria seperti yang diucapkan Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu kata-kata Alkitab, bukan karangan ini atau itu dari Alkitab itu. Itu kata-kata Jibril. Coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 26, 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Tidak. Salam, hai kau yang dikaruniai, terus Tuhan menyertai engkau. apa salah mengucapkan kata-kata itu? Itu kata Alkitab. Nah, itulah cara kita menghormati Bunda, bukan menyembah. Kalau menyembah hanya kepada Allah. Tapi kita menghormati sebagai ibu karena Yesus telah menempatkan hubungan Bunda Maria dengan para muridnya sebagai ibu dan anak. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di Yaitu Yohanes. Ada Yohanes di situ, ada ibunya di situ. berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ibu, inilah anakmu. Terus? Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Nah, di sini jadi ada momen yang sangat penting di dalam dia melakukan penebusan bagi manusia. Dia mengangkat Bunda Maria sebagai bunda dari muridnya. Dan muridnya sebagai anak dari bundanya. Mengapa begitu? Karena ketika kita dibaptiskan, baptisan itu bukan hanya sekedar upacara. Baptisan itu suatu misteri yang menyatukan kita dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayatnya yang ketiga dan 4. Atau tidak tahukah kamu
bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, telah dibaptis dalam kematiannya. Berarti kita ditenggelamkan ke dalam kematian Kristus secara misteri oleh kuasa Roh Kudus. Terus dengan demikian kita telah dikuburkan kita ikut dalam penguburan Kristus secara misteri. bersama-sama dengan Dia Terus, oleh baptisan dalam kematian, terus, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. nah, sama seperti Kristus telah dibangkitkan, kita hidup dalam kebaharuan hidup. Hidup apa itu? Ya hidup kebangkitan itu. Kematian, penguburan, kebangkitan Kristus itu semua terjadi dalam dagingnya, dalam wujud manusianya. Dan kedagingan Yesus, wujud manusianya itu adalah berasal dari kandungan Bunda Maria. Dan demikian dengan kita disatukan melalui baptisan, menyatu dengan Kristus yang adalah anak Bunda Maria, kita pun secara tidak langsung menjadi anaknya Bunda Maria juga secara kemanusiaannya. Oleh karena itu, Bunda Maria dinyatakan sebagai ibu, muridnya dikatakan sebagai anak. Jadi, merendahkan Bunda Maria, melupakan Bunda Maria, itu sama saja kita tidak memberikan hormat dan bakti kepada ibu yang oleh Kristus sendiri diberikan kepada kita sebagai ibu. Jelas ya? Jadi kalau begitu penghormatan kita pada Bunda Maria bukan karena dia menyembah dia istrinya Allah. Oleh karena itu Bunda Maria disebut Bunda Allah, Theotokos. Bukan artinya bahwa dia itu istrinya Allah Bapa. Makanya Bunda Maria tidak pernah disebut sebagai Allah Ibu. Tidak. Tidak ada sebutan dalam khasanah gereja purba dari dulu sampai sekarang Bunda Maria disebut Allah Ibu, Allah Sang Ibu itu tidak ada. Bunda Allah artinya dia bunda karena punya anak. Tapi anaknya ini sebenarnya Allah, itu loh maksudnya. Anaknya yang dilahirkan dalam wujud manusia itu sebenarnya Allah. Jadi Maria disebut Bunda Allah bukan arti dia istrinya Allah Bapa atau melahirkan Allah Bapa. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak mati. Gimana dilahirkan oleh Bunda Maria? Dan kalau yang kita sebut Bunda Allah itu adalah Kristus, maka ini adalah bukan untuk menjunjung Maria itu sendiri, tapi untuk menjagai kodratnya Kristus. Pada tahun 431, ada huru-hara di dalam gereja ortodoks di zaman purba. Ada seorang pimpinan gereja namanya Nestorius. Nestorius mengatakan, Maria tidak boleh disebut sebagai Theotokos, artinya dia yang memberi kelahiran kepada Allah. Sebab Allah tidak dilahirkan. Dia hanya boleh disebut Christotokos, yang melahirkan Kristus. Nah, waktu itu, akhirnya ajaran daripada Nestorius ini ditolak oleh gereja. Adalah yang namanya Bapak Kyrillos, pimpinan dari gereja di Mesir. Dia mengatakan gampangannya begini, Romo Nestorius, kalau Maria tidak disebut Bunda Allah, berarti Yesus yang dikandung Maria bukan Allah. Nah, kalau Yesus bukan Allah, sejak kapan dia jadi Allah? Apakah sejak lahir terus jadi Allah? Itu berhala namanya, menjadikan manusia bisa jadi Allah. Kalau Yesus itu Allah, harus Allah sebelum dikandung oleh Maria, harus tetap Allah ketika dikandung oleh Maria, harus memiliki kodrat Allah itu ketika telah lahir dari Maria. Oleh karena itu Maria harus disebut Bunda Allah.
Itu nomor satu. Jawabnya Nestorius. Bukan begitu. Kristo Maria hanya melahirkan manusia biasa, lalu dirasuk oleh firman. Jadi di dalam Yesus Kristus itu ada dua pribadi. Pribadi manusia anaknya Maria, dan pribadi firman yang menyusupi dirinya. Jadi manusia Yesus itu seperti kurungan burung. Di dalamnya ada dua ekor burung yang terpisah, satu burung betet, satu burung merpati. Nah, Bapak Kirilos dari Alexandria mengatakan, kalau betul begitu, jadi Allah dan manusia di dalam Yesus masih terpisah, bukan satu. Karena yang satu seperti burung betet, yang satu seperti burung merpati, terpisahkan. Nah, kalau berarti di dalam Yesus ada dua pribadi yang berbeda. Kalau dalam Yesus ada dua pribadi yang berbeda, berarti Allah dan manusia masih terpisah, berarti keselamatan belum terjadi pada waktu firman menjadi manusia, sebab dosa itu terdiri dari pemisahan antara Allah dan manusia. Coba kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Yehud Tuhanlah memanggil aku sejak dari... Maaf, itu mungkin. Yesaya dosamu yang memisahkan itu aku dengan Allah dengan aku, itu bunyinya. Yesaya Saudara, saya 59 lupa ayat ayatnya di 2. mana. Yesaya 59 ayat 2. Berapa? Yesaya 59 ayat 2. Oh iya, 59 bukan 49. 59 ayat 2. Tolong bacakan. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar. Ya, jadi kalau Allah masih terpisah dengan manusia di dalam diri Yesus, berarti keselamatan belum terjadi, berarti dosa masih belum teratasi. Oleh karena itu menyangkal Maria sebagai Bunda Allah. Yang artinya bahwa anaknya yang dilahirkan itu memang mempunyai kodrat ilahi yang satu dalam dirinya, berarti menyangkal keselamatan telah terjadi melalui Yesus Kristus. Padahal di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Allah itu esa dan esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Karena dalam Kristus Yesus ada pribadi satu, yaitu pribadi ilahi, tapi punya dua kodrat. Dalam kodrat ilahinya membuat manusia satu dengan Allah, dalam kodrat manusianya membuat manusia satu dengan ibunya yang manusia dan dengan manusia-manusia yang lain. Itulah sebabnya kalau Yesus mempunyai dua kodrat, dua pribadi yang terpisah, maka masih terjadi gap. Dan Yesus tidak bisa menjadi jembatan, Yesus tidak bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia.
Jadi pentolaan gelar Bunda Theotokos pada Bunda Maria itu berakibat pada penolakan keselamatan itu sendiri. Karena Yesus tidak memiliki satu pribadi dan bukan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, sekarang setelah Yesus menyelesaikan karya itu, apa yang terjadi? Kita baca lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian ibu katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, karena Maria dan muridnya Yesus ini dihubungkan sebagai anak dan ibu, dan kalau kita merasa miliknya Yesus, kita harus dengarkan kata-kata Yesus, itu ibumu, buku ini ya ibumu. Dan kalau kita menolak Maria, berarti kita menolak ibu kita sendiri, gitu kan? Dan kita tidak berbakti kepada ibu kita. Ya, kalau dalam budaya Tionghoa itu disebut sebagai putau, tidak menghormati pada ibu. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita pikirkan, kenapa kok akhirnya Bunda Maria dirawat oleh Yohanes muridnya Yesus? Bukankah Injil Markus 6 ayat yang ketiga dan 4 mengatakan Yesus punya saudara-saudara? Apakah dengan demikian Maria tidak punya anak yang lain di samping Yesus? Coba kita baca di dalam maaf masih mengajar, ikut masuk saja lagi. Silakan. Ya. Kita baca dari Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat yang ketiga dan keempat. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Nah, itu ayat ini sering digunakan untuk mengatakan bahwa Maria punya anak yang lain. Mari kita baca hati-hati kata ayat ini. Baca lagi. Bukankah ia ini tukang kayu? Ia ini tukang kayu anak Maria. Terus? Saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Oke. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Oke. Terima kasih. Bukankah dia ini Yesus tukang kayu anak Maria? Yang disebut anak Maria di situ siapa? Siapa? Yesus. Keras. Yesus. Yang lain-lain disebut anak Maria enggak? Enggak. Yang lain-lain disebut saudara-saudara Yesus, tapi bukan anaknya Maria. Ingat, mereka orang Yahudi itu bangsa timur. Kita pun di timur, kalau mengenalkan sepupu kita pada orang lain, kita bilang apa? Ini saudaraku, betul nggak? Yang hanya orang barat mengatakan saudara itu harus satu ayah dan satu ibu. Kalau orang timur enggak. Sepupu pun bisa disebut saudara, gitu kan? Dan kalau itu saudara Yesus dalam arti sepupu, anaknya siapa? Si Yakobus dan Yoses ini. Kita baca dari Markus. Markus pasalnya yang ke-15. 15 ayat 40.
ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Jadi ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus muda dan Yoses. Coba nama saudara-saudara Yesus lagi tidak lihat dalam Markus 6 tadi. 3 dan 4. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses? Nah, Yakobus, Yoses. Dan di sini ada Maria, ibunya Yakobus atau Yakobus muda dan Yoses. Coba ke ayat pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Berarti ini ada dua Maria, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus. Kita kembali kepada Yohanes 19. Ayat yang ke 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Nah, berarti ibunya punya saudara. Entah itu saudara gimana, sepupu atau mana gitu. Nggak tahu, dan namanya orang timur, saudara jauh pun disebut saudara. Di situ ada ibunya dan saudara ibunya, namanya siapa? Maria, istri Klopas. Itu tantenya Yesus. Jadi apakah tidak mungkin kalau begitu yang disebut saudara-saudara Yesus itu adalah anak-anak tantenya ini, anak-anak Maria ini. Oleh karena itu gereja purba dari zaman dulu mengatakan bahwa Maria tidak punya anak lain selain Yesus. Buktinya ketika Yesus meninggalkan dunia ini, ibunya dititipkan pada muridnya. Padahal kalau dia punya anak laki-laki, ya orang timur nggak mungkin mengizinkan ibunya itu diambil orang lain. Apalagi Yakobus yang akhirnya menjadi pimpinan gereja di Yerusalem. Kenapa ibu harus ikut kamu? Itu kan ibu saya. Nah, ternyata Yakobus tidak mengambil langkah itu. Dan akhirnya Bunda Maria ikut Yohanes. Yohanes menjadi episkop di Turki, di Efesus dan wilayah sekitarnya yang kita kenal dalam kitab Wahyu 7 gereja itu. Nah, rumahnya masih ada. Saya sudah pernah ke sana, ke rumah tempat tinggalnya Bunda Maria dengan Yohanes. Nah, menurut tradisi, ya karena Alkitab bisa menjelaskan bagaimana Bunda Maria meninggal. Tapi kan pasti dia meninggal kan sebagai manusia. Tidak mungkin tidak. Kalau tidak ada dalam Alkitab, tidak percaya loh. Kan lo tahu Paulus mati dipenggal itu dari mana? Alkitab mengatakan, enggak kan, itu dari tradisi, dari sejarah gereja. Petrus mati disalib terbalik, itu dari mana? Ada dalam Alkitab? Tidak ada, tapi dari tradisi. Demikian juga Bunda Maria ada tradisinya. Jadi waktu dia tinggal di Efesus, suatu hari, malaikat Gabriel datang kepadanya, memberitahu bahwa dia akan meninggal. Nah, dia minta bahwa kalau aku meninggal, maunya aku meninggal di tanah kelahiranku. Akhirnya singkat cerita, dia diantarkan oleh Rasul Yohanes ke Israel. Dan suatu ketika dia mau meninggal, malaikat Gabriel menampakkan diri lagi. Engkau akan dipanggil Bapa pulang. Terus Bunda Maria berdoa, memohon. Kalau boleh, kalau aku sudah meninggalkan dunia ini, aku memohonkan supaya murid-murid anakku ikut menyaksikan keberangkatanku. Dan permohonannya diizinkan, dan menurut tradisi para murid sudah tersebar kemana-mana waktu itu. Yang paling jauh adalah Thomas, dia sampai ke India. Ya. Nah, waktu Bunda Maria meninggal, akhirnya oleh mujizat mereka diraibkan dengan awan seperti Filipus
sehabis dibaptis oleh sida-sida dari Ethiopia, diraibkan dengan awan, tiba di tempat di mana Bunda Maria sudah menjelang ajal. Akhirnya Bunda Maria meninggal dan para malaikat mendatangi dan Tuhan Yesus menampakkan diri. Roh Bunda Maria digendong oleh Tuhan Yesus seperti bayi, sebenarnya menandakan dalam sisi keilahian Bunda Maria itu anaknya Tuhan Yesus. Tapi dalam kemanusiaannya Yesus itu anaknya Bunda Maria. Nah, waktu itu malaikat menampakkan diri, akhirnya dia peti matinya diangkat menuju ke penguburan di dekat Taman Getsemani. Nah, waktu itu ada orang Yahudi yang marah, mengatakan karena perempuan ini maka munculnya nabi sesat itu. Akhirnya orang ini mau menggulingkan tandu yang digunakan untuk memikul jenazah Bunda Maria, tetapi menurut ceritanya akhirnya tangannya orang itu dipotong oleh malaikat malaikat Gabriel, dan dia menangis-nangis hasilnya minta ampun, didoakan oleh Rasul Petrus, akhirnya dia sembuh, akhirnya dia jadi orang percaya. Bunda Maria lalu dikuburkan. Nah, para murid masih berkumpul waktu itu, belum tersebar kembali. Lalu ternyata Rasul Thomas, karena tempatnya yang paling jauh di India, dia datang terlambat. Setelah 3 hari dia baru datang. Dan dengan Bunda kemana? Bunda sudah dikubur. Lo kenapa nggak nunggu saya? Kami sudah mendekat. Orang Yahudi tidak boleh mengubur sampai berapa hari itu. Orang Yahudi ya saat itu mati harus dikubur. Kalau gitu antarkan saya ke tempat di mana Bunda dikuburkan. Dia bersama-sama Thomas dan para rasul menuju kepada kuburan Bunda Maria. Ternyata kuburannya kosong. Wah, bingung semua. Kemana ini? Kemana tubuh Bunda ini? Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri bersama Bunda Maria. Tuhan Yesus mengatakan, karena aku, buah rahim ibuku, telah bangkit dari kematian, maka sumber dari tubuhku ini aku bangkitkan terlebih dahulu untuk bukti bahwa siapa yang percaya kepadaku sebagaimana ibuku percaya, nanti akan dibangkitkan juga. Dan sekarang Bunda Maria berada di surga, dan dia menjadi pendoa-pendoa bagi anak-anaknya yang ada di bumi ini. Itulah sebabnya kalau dalam gereja ortodoks, setiap kali ada masalah yang akan menimpa gereja, akan terjadi penampakan Bunda Maria. Sering terjadi penampakan Bunda Maria. Karena dia masih hidup. Jadi itu bukan mitos, bukan palsu. Ya memang Bunda Maria menampakkan diri. Yang paling spektakuler itu penampakan di gereja Zaitun di Mesir pada tahun 1968. Beliau menampakkan selama 1 tahun penuh. Dan ribuan orang melihat penampakan dia itu. Orang sakit disembuhkan dan lain-lain. Ya. Sama terjadi seperti semacam kebangunan rohani begitu. Jadi Bunda Maria sekarang masih hidup, menunggu kita semua untuk tinggal bersama-sama dengan dia, menyembah Tuhan Yesus dalam kesatuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus di alam surgawi sana. Nah, itulah saudara, saya kira yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, untuk malam ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.